Halo Group People, kita ketemu di kesempatan kali ini untuk membahas apa saja sih pekerjaan-pekerjaan yang termasuk di dalam pekerjaan ruang terbatas atau confined space. Di mana ada peraturan nih, kita ada peraturannya Kepdirjen nomor 113 tahun 2006 yang dimana latar belakang dibentuknya dari Kepdirjen nomor 113 tahun 2006, yaitu banyaknya korban yang terjadi akibat pekerjaan-pekerjaan di ruang terbatas. Terus kemudian ada orang yang dia tidak kompeten, ada orang nih yang tidak tahu nih prosedurnya mengenai pekerjaan di ruang terbatas, yang dimana dia ikut untuk menolong dan akhirnya dia menjadi korban. Nah, ini kan sangat disayangkan ya Group People ya. Terus kemudian banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang lainnya pada saat itu yang tidak melakukan identifikasi bahaya di dalam pekerjaan confined space. Ini juga sangat disayangkan nih, yang dimana seharusnya pekerjaan tersebut berlangsung dengan aman. Lalu nih yang paling banyak terjadi, yang dimana juga sampai saat ini pun itu masih terjadi, yang dimana pekerjaan-pekerjaan di ruang terbatas ini diborongkan ataupun dikerjakan dengan vendor, yang dimana kompetensi dari vendornya tidak sesuai dari persyaratan. Sangat disayangkan ya Group People ya. Kemudian di dalam peraturan tersebut tadi Kepdirjen nomor 113 tahun 2006 itu juga menjadi landasan dibentuknya Surat Edaran nomor 1 tahun 2012. Nah, Group People, di dalam pekerjaan di ruang terbatas itu banyak terjadi di perusahaan kita. Lalu seperti apa sih yang masuk di dalam kategorinya ruang terbatas? Yang dimana ruang terbatas itu yaitu adanya suatu ruangan yang bisa dimasuki oleh manusia, tapi dia tidak ada manusia yang bekerja terus-menerus di dalamnya. Jadi di dalam pekerjaan confined space itu biasanya terdapat pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, yang dimana juga ada pekerjaan pencucian dan pembersihan. Kita tahu di sini kalau ada pekerjaan pembersihan tangki, pencucian tangki, ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang dimana di dalam ruang terbatas itu masuk ke dalam kategorinya ruang terbatas atau confined space ini. Selain itu, pekerjaan pemeriksaan, mungkin ada pekerjaan pengelasan yang dimana terdapat berbagai macam bahaya. Itu semuanya ada di dalam confined space ini. Lalu confined space ini terdapat pada apa saja sih? Bejana tekan, terus kemudian boiler, lalu mungkin ada bawah tanah, pekerjaan-pekerjaan bawah tanah atau pekerjaan penggalian sekalipun, yang dimana ruang geraknya terbatas, itu yang masuk ke dalam pekerjaan confined space. Kemudian di dalam pekerjaan confined space ini ada berbagai macam personil yang mengawasin, atau ada berbagai macam personil yang bersertifikasi yang boleh masuk ke dalamnya. Yaitu sertifikasi yang pertama itu ada confined space utama, atau petugas utama di ruang terbatas. Yang dimana petugas utama di ruang terbatas ini dia yang masuk, dia yang bekerja di dalam ruang terbatas. Jadi kalau misalkan Group People nih ada pekerjaan pengelasan di dalam tangki, berarti weldernya atau jurulasnya itu juga harus mendapat pelatihan bekerja di ruang terbatas. Terus ada juga nih pekerjaan pemeliharaan yang dimana harus ada orang di atas. Harus ada orang di atas manhole-nya atau di sampingnya, atau intinya di luar. Di mana orang ini itu harus bersertifikasi confined space madya, atau petugas madya di ruang terbatas. Nah, selain dari personel tadi Group People, ada satu
personel lagi nih, yang dimana ada juga di dalam ruang terbatas, ya, yaitu petugas penyelamat di ruang terbatas atau confined space rescue, yang dimana tugas dan tanggung jawabnya dia untuk melakukan pertolongan apabila petugas utamanya itu mengalami masalah, ya, mengalami problem di dalam ruang terbatas. Jadi yang menolong siapa di sini? Yang menolong ada petugas penyelamat confined space, ya, atau confined space rescue, yang dimana di situ juga tersertifikasi. Ya. Lalu kembali petugas madya tadi, yang dimana dia bekerja, dia di bawah, ya, dia masuk ke dalam ruang terbatas, dan ada petugas madya, ya, yang dia ini bekerjanya di atas, dia mengawasi, ya, dia mengawasi dari kerja rekan-rekannya, ya, atau dia yang mengawasin dari pekerjaan-pekerjaan di dalam ruang terbatas. Kemudian apa sih di sini tanggung jawab petugas utama? Yaitu petugas utama, ya, petugas confined space utama di sini, yang pertama itu dia harus tahu persis, ya, tahu persis mengenai bahaya-bahaya yang mungkin dihadapi, ya, yang mungkin akan dihadapi selama kegiatan, ya, termasuk modus, tanda, ataupun gejala-gejala lainnya. Lalu petugas utama di confined space ini dia harus mahir, ya, dia harus memiliki kualifikasi mahir menggunakan peralatan-peralatan dengan baik, ya, termasuk peralatan-peralatan kerja dan peralatan-peralatan bantu kerjanya. Lalu kemudian petugas dari confined space utama ini dia harus melakukan komunikasi dengan petugas madya ataupun orang yang ada di atas, ya, sehingga memudahkan dari petugas madya untuk menentukan sikap ataupun melihat dari status petugas utamanya, ya. Jadi diperlukan evakuasi ataupun tidak. Terus kemudian tugas dan tanggung jawab lainnya, ya, dia bisa memberitahu petugas madya apabila petugas utamanya menyadari adanya bahaya-bahaya, dan petugas utama mendeteksi, ya, adanya kondisi-kondisi yang terlarang. Kemudian group people, nah, tugas dan tanggung jawab petugas utama, ya, yaitu dia segera, ya, secepatnya keluar dari ruang terbatas, ya, yang dimana apabila ada perintah evakuasi dari petugas madya. Terus kemudian apabila petugas utama itu menyadari, ya, adanya tanda-tanda atau gejala-gejala yang mungkin akan berakibat terjadinya paparan terhadap situasi-situasi yang berbahaya. Lalu tugas dan tanggung jawab selanjutnya yaitu petugas utama mendeteksi adanya kondisi-kondisi terlarang serta sinyal mungkin dibutuhkan, ya, sinyal tanda evakuasi, mungkin perlu dibutuhkan ataupun dinyalakan. Lalu tugas dan tanggung jawab petugas madya itu apa sih? Ya, yang pertama dia harus mengetahui secara persis ini, ya, bahaya-bahaya yang mungkin akan dihadapi selama kegiatan, ya, dan mungkin akan dihadapi oleh petugas utama, ya, atau yang ada di dalam ruangan. Terus kemudian petugas madya bertanggung jawab untuk sadar, ya, dia sadar terhadap efek dari paparan bahaya, ya, selama dari tingkah laku petugas utama, ya, serta secara kontinu mampu mempertahankan jumlah akurat dari berapa orang yang masuk nih. Nah, petugas madya harus tahu di situ. Ya. Lalu petugas madya juga tetap berada di luar ruangan, ya, dengan izin khusus. Lalu selalu berkomunikasi dengan petugas utama, ya, dan memantau aktivitas di dalam dan di luar ruangan untuk bisa menentukan apakah pekerjaan di ruang terbatas, pekerjaan confined space utamanya, ya, pekerja utama itu tetap bisa dilanjutkan ataupun harus diperintahkan keluar. Nah, ya. Jadi kalau diperintahkan keluar nih, ya, kondisi-kondisi yang seperti apa sih? Ya, jika petugas madya itu mendeteksi adanya kondisi-kondisi terlarang, termasuk kondisi bahaya, kondisi paparan dari gas, ya, dan
adanya bahaya-bahaya lain yang sudah teridentifikasi oleh petugas media, maka harus menginstruksikan kepada petugas utama untuk segera keluar dari ruangannya atau segera keluar dari ruang terbatas. Di dalam ruang-ruang terbatas itu hal-hal yang harus kita perhatikan itu apa saja sih? Ya. Atau aspek-aspek yang harus kita perhatikan? Ya. Tentunya yang pertama di sini adanya pengujian. Pengujian dari gas atmosfer ini dilakukan sebelum petugas utama masuk ke dalam ruang terbatas, selama petugas ada di dalam ruang terbatas, dan setelahnya. Ya, jadi setelah pekerjaan tersebut dinyatakan selesai, itu juga harus dipastikan bahwa gas atmosfernya aman. Ya. Lalu adanya sistem perizinan, atau permit to work. Terus kemudian adanya penyediaan dari sistem isolasi energi dan ventilasi udara, serta adanya penyediaan dari alat pelindung diri, penyediaan dari sistem penyelamat darurat, penyediaan dari sistem-sistem komunikasi, dan penunjukan dari petugas-petugas yang berkompeten. Nah, tentunya kesemuanya itu harus ada suatu sistem, yang dimana orang-orang yang masuk ataupun berkaitan di dalam ruang terbatas itu semuanya harus berkompeten untuk mewujudkan pekerjaan di ruang terbatas aman dan selamat. Nah, bro people, mengingat dari pentingnya petugas-petugas yang bekerja di dalam ruang terbatas, maka bisa kita simpulkan bahwa peran personel yang berkompeten tadi yang bekerja di dalam ruang terbatas sangat penting. Karena kalau tidak diterapkan akan timbul kecelakaan. Kecelakaan kerja, dan kecelakaan kerja tersebut bisa bertambah parah. Sama halnya kalau yang menolong tadi, dia yang tidak berkompeten, akan menjadikan suatu pekerjaan akan lebih parah. Dan dampak-dampak yang akan dihasilkan perusahaan, itu juga lebih buruk lagi. Kalau pekerjaan tidak menerapkan pekerjaan ruang terbatas dengan prinsip keselamatan kerja. Sekian dari kami. Apabila Anda membutuhkan informasi selanjutnya, bisa menghubungi tim kita. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Tetap selamat dan semangat. Salam GSI.